Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Selamat bergabung di Minkes, Admin Sekolah Podcast, tempat di mana kita bahas teknologi, inovasi, dan juga solusinya untuk dunia pendidikan. Sebelumnya, Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Kiki, dan hari ini kita bakal ngobrolin topik yang super relevan gitu, Bapak Ibu untuk sekolah dan seluruh semua lembaga pendidikan yang ada di Indonesia kayak gitu. Temanya sudah tahu semua ya, temanya hari ini ya Bapak Ibu ya. Temanya itu adalah digitalisasi administrasi untuk sekolah lebih maju. Tapi hari ini sebelum kita mulai podcastnya, Bapak Ibu, saya ingin tanya-tanya dulu nih untuk Bapak Ibu para pendengar yang khususnya saat ini bekerja di sekolah, di yayasan atau bagian tata usaha. Apa sih sebenarnya tantangan yang paling besar yang selama ini dihadapi nih dalam mengelola administrasi dan juga keuangan di sekolah? Sama ada nggak sih atau pernah nggak sih Bapak Ibu di sini itu merasa repot gitu dengan pencatatan manual kayak gitu, terus kemudian laporannya menumpuk dan juga atau komunikasi yang kurang efektif gitu di antara lingkungan sekolah dan juga ke wali murid gitu. Mungkin silakan Bapak Ibu yang mungkin ingin menyuarakan isi hati atau aspirasinya di sini bisa langsung on cam dan juga on mic ya. Boleh kita langsung interaksi saja. Di sini saya lihat ada Bapak Ahmad Tamliko dari SMKIT Bina Madani. Halo, Assalamualaikum Bapak Ahmad. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Oh, Alhamdulillah. Oke. Ini kalau saya boleh tahu ini SMK Bina Madani ini dari mana ya Bapak ini? Lokasinya di mana? Ya, kalau SMKIT Bina Madan itu tempatnya di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Oh, di Cikarang ya. Oke, oke, baik. Oke, mungkin Bapak Ahmad sendiri sekarang itu di sekolah itu untuk sistem administrasi dan juga keuangannya sendiri itu seperti apa ya, Bapak? Kalau Kiki boleh tahu. Ya, kalau di sekolah kami ada seluruh administrasi keuangan itu langsung dikelola oleh TU Yayasan. TU Yayasan. Mm-mm. Nah, jadi untuk kami pihak sekolah tinggal terima beres. Jadi semua apapun administrasi itu langsung larinya ke TU Yayasan. Karena di kami itu ada 12 instansi tingkatan yang ada di yayasan. Oke, baik. Jadi satu yayasan ini membawai 12 unit gitu ya, Bapak ya, kurang lebih ya. Iya betul. Oke, berarti semuanya itu sistemnya itu terpusat di yayasan, termasuk juga administrasi dan juga keuangannya gitu ya, Pak. Iya betul. Oke, baik. Untuk selama ini kalau Bapak, kira-kira Bapak Ahmad ini tahu nggak kalau di yayasan itu apakah sudah menggunakan sistem atau masih pencatatannya itu masih manual by Excel seperti itu, Pak? Untuk sekarang sudah menggunakan sistem karena di kami itu yayasan ada 3 lokasi ya. Jadi setiap lokasi itu ada TU-nya masing-masing. Jadi untuk administrasi mau dia bayar di TU 1, TU 2, TU 3 itu sudah satu sistem. Jadi dimanapun bisa dilakukan. Oh gitu, Alhamdulillah. Jadi sudah ada TU-nya sendiri-sendiri, udah ada sistemnya sendiri gitu ya, Pak. Nah, Iya. kalau Kiki boleh tahu nih, Pak, dari sistem yang sudah digunakan sekarang, kayak gitu, kira-kira apakah ada kendala atau ada kesulitan yang mungkin dirasakan kayak gitu, Pak, selama menggunakan sistem yang saat ini? Ya, kalau dulu awal sih Mas banyak nih miskomunikasi ya antara TU 1, TU 2, dan TU 3. Nah, untuk sekarang sih alhamdulillah 1 tahun ini karena perbaruan sistem untuk misalnya apa kendala belum ada. Karena kalau kendala kan kadang dari wali murid ya, Hmm. bagaimana istilahnya untuk apa eh, untuk ke TU-nya semisal ada masalah dari ya baru kami akan memperbaiki. Oh gitu, baik. Jadi Cuman kalau gini, di kami kan setiap unit itu disuruh silahkan bikin sistem sendiri karena kan ada eh, uang kegiatan atau uang kas itu yang dipegang oleh pihak tingkatan masing-masing. Kalau itu belum kami laksanakan karena apa?
untuk sistem tersebut kan harus ada dulu ya kapsulah. Kalau yayasan kan menyeluruh tuh sistem. Oh iya, oke, baik, Kiki mengerti. Jadi sekarang di bagian unit SMKIT-nya itu masih belum ada sistemnya gitu, dan kemudian nanti rencananya ke depan itu pengen ada sistem gitu supaya nanti pelaporan ke yayasan lebih mudah seperti itu ya Bapak ya. Iya, Oh, oke, baik. Terima kasih. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Pak Ahmad? untuk sementara belum ada lagi. Oke, baik. Terima kasih ya Bapak ya. Nanti mungkin bisa disimak sampai akhir ya Bapak. Nanti Kiki akan bantu menjelaskan terkait dengan aplikasi admin sekolah. Oke, terima kasih. Kiki ingin izin menyapa yang lain ya. Di sini ada juga Bapak Jamiran dari SDIT Fuda. Halo, Assalamualaikum. Oke, mungkin masih terkendala ya. Kiki izin menyapa yang lain dulu. Di sini ada SMK Ristek Karawang ini. Tadi Bapak Ahmad dari Cikarang, kalau ini Karawang ini. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Selamat siang. Bu, izin Iya. Bu, dalam masih ikut rapat juga di sini Bu, sambil Oh, ngobrol rapat. oh gitu. Oke, baik Ya, Ibu. Boleh dilanjutkan dulu. Saya izin menyapa yang ya. lain ya. Oke, baik. Masih ada rapat ternyata teman-teman ya. Saya izin menyapa yang lain. Di sini juga ada Bapak Andi Novianto. Halo, Assalamualaikum. Oke, masih belum bisa ya, masih belum bisa ya. Kita coba yang lain. Di sini ada Bapak Mahyudin nih ya. Halo, Assalamualaikum Bapak. Oh, masih belum bisa juga. Oke, kalau gitu Kiki langsung lanjut saja ya, Bapak Ibu semuanya ya. Karena apa yang dirasakan gitu dari beberapa lembaga yang saya temui, kebetulan kebanyakan itu permasalahannya sama ya Bapak Ibu ya, semuanya kebanyakan terkait dengan administrasi yang masih manual. Sehingga nanti terkait dengan rekonsiliasi dan lain-lain itu cukup merepotkan gitu. Jadi saya rasa Bapak Ahmad ini juga nggak sendirian kayak gitu terkait dengan masalahnya. Karena memang seperti itu, permasalahan di banyak lembaga kurang lebih seperti itu karena kurang efektif dan juga efisien kayak gitu. Nah, kabar baiknya di episode kali ini kita akan ngobrolin bagaimana admin sekolah ini sebagai salah satu penyedia layanan aplikasi manajemen sekolah hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut, mulai dari digital administrasi, laporan keuangan yang bisa dilakukan secara otomatis, sehingga nantinya sistem komunikasinya bisa langsung terintegrasi seperti itu, mulai dari unit yang paling kecil sampai ke yayasan, bahkan ke circle wali murid juga nanti bisa. Kayak gitu. Kita bahas tuntas hari ini seperti itu. Bapak Ibu. Jadi, pastikan Bapak Ibu menyimak sampai akhir karena nanti akan ada wawasan dan juga tip praktis yang bisa langsung diterapkan di sekolah Bapak Ibu kayak gitu. Oke, langsung saja kita mulai ya Bapak Ibu. Kiki izin share screen. Mohon izin Bapak Ibu, apakah tampilan share screen-nya sudah muncul? Sudah Bu ada. Oh ya, oke, baik. Ada Bu, ada. Oke. Oke, baik, sudah muncul ya. Jadi, mohon izin Bapak Ibu, di sini Kiki izin menjelaskan gitu terkait dengan aplikasi admin sekolah. Jadi admin sekolah itu kita punya moto gitu Ibu. Namanya itu satu aplikasi untuk semua kebutuhan sekolah untuk menciptakan ekosistem digital sekolah bersama. Kayak gitu. Dan kabar baiknya ya Bapak Ibu ya, aplikasi admin sekolah ini bisa Bapak Ibu coba. Sekarang juga Bapak Ibu juga bisa langsung mencoba secara gratis. Jadi kita sudah sediakan demo untuk aplikasinya ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu langsung akses saja di website kami di adminsekolah.net. Di situ nanti Bapak Ibu bisa langsung mencoba demonya secara gratis. Nanti dimasukkan saja data-data sekolahnya, kemudian mengisi nomor WhatsApp yang aktif. Di situ nanti Bapak Ibu langsung bisa mencoba mengotak-atik, mengisi data siswa kayak gitu. Silakan boleh ya sambil saya menjelaskan kayak gitu. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan di awal, aplikasi Atma Sekolah ini adalah school management system ya. Kita ini berbasis web, jadi data-datanya itu tersimpan di cloud gitu Bapak Ibu. Tujuan kita itu untuk memudahkan
pengelolaan administrasi dan juga keuangan serta komunikasi internal dan juga ke wali murid kayak gitu. Jadi sekolah ini nanti jadi siap go digital gitu. Jadi biar tidak ada kesenjangan gitu antara sekolah ini dan sekolah lain. Oh, ternyata sekolah ini tuh sudah go digital gitu. Misalnya SMKIT tadi, oh, wali muridnya itu jadi bangga gitu memasukkan anaknya ke sekolah ini karena semua sistemnya, semua ekosistemnya itu sudah serba terintegrasi dan juga sudah digital kayak gitu. Nah, akses demonya Bapak Ibu bisa langsung saja ke demo.adminsekolah.net. Bapak Ibu bisa langsung praktek, bisa langsung coba kayak gitu nanti untuk aplikasinya kayak gitu ya. Nah, ini adalah permasalahan-permasalahan yang sering banget terjadi ya di sekolah selain dengan permasalahan administrasi yang menumpuk, kemudian data-data siswa yang berserakan dan data-data yang tidak terrecord secara rapi, kami hadir untuk merapikan itu semua Bapak Ibu. Kalau ini permasalahan pembayaran yang biasa yang umum terjadi di sekolah itu biasanya kalau manual itu sering uangnya itu hilang atau dicuri. Kayak gitu ya. Kemudian uangnya itu tidak terkontrol dan disalahgunakan. Uangnya itu juga karena dia kan dipegang oleh dari tangan ke tangan gitu ya. Jadi rawan terkontaminasi virus dan juga kesenjangan sosial gitu ya Bapak Ibu. Jadi tentunya berbeda ya Bapak Ibu ya antara sekolah yang sudah eh, sudah digital, semuanya sudah serba transfer bank, semuanya sudah serba menggunakan VE dibandingkan dengan sekolah yang masih manual kayak gitu ya. Nah, solusi dari kami itu untuk yang apabila anaknya itu kita berhendak untuk membatasi ya jumlah uang jajannya. Nah, itu kita bisa batasi untuk limit penarikan hariannya gitu Bapak Ibu. Jadi untuk eh, eh, kalau bahasa Jawanya itu kita di Jawa itu sebutnya itu sangu ya. Untuk uang saku harian itu sangunya anak-anak ini biasanya itu misalnya kita limit di 10.000 saja per hari. Sedangkan wali murid itu menyetorkan tabungannya 100.000. Nah, itu bisa kita berikan limit untuk penarikannya kayak gitu. Jadi semuanya serba terpantau. Wali murid nanti juga tahu gitu Bapak Ibu. Uangnya ini digunakan untuk transaksi apa, untuk misalnya, oh ternyata dia habis 10.000 ternyata buat beli buku dan juga pulpoin gitu, bukan buat jajan aja gitu, nanti bisa. Kemudian aplikasi admin sekolah sendiri juga sudah terintegrasi dengan mobile. Untuk aplikasi mobile sendiri kita itu sudah dapat 3 aplikasi mobile Bapak Ibu. Yang pertama mobile pegawai, kemudian mobile wali murid, dan juga yang ketiga aplikasi mobile siswa. Jadi ketiga-tiganya ini memiliki fungsi masing-masing dan juga fitur masing-masing gitu Bapak Ibu ya. Kemudian transaksinya itu bisa cashless, bisa menggunakan kartu. Jadi kita juga menyediakan kartu RFID yang ini nanti fungsinya bisa digunakan sebagai kartu identitas, bisa digunakan untuk absensi, bisa juga digunakan untuk setor tabungan dan juga transaksi di koperasi atau kantin sekolah kayak gitu Bapak Ibu. Dan tentunya transaksinya ini cepat dan juga aman ya Bapak Ibu ya karena kartu ini sudah kita bekali dengan PIN kalau misalnya memang digunakan untuk transaksi. Tapi kalau untuk absensi saja nanti bisa langsung tap dan cepat gitu. Jadi tidak menimbulkan antrian. Itu terkait dengan pembayaran. Kemudian ada juga permasalahan-permasalahan yang timbul terkait dengan tagihan gitu ya Bapak Ibu ya biasanya. Biasanya yang pertama itu ada rekonsiliasi yang manual dan merepotkan. Jadi nanti bagian keuangan itu biasanya yang saya dengarkan dari banyak lembaga itu biasanya repot Mbak harus mencocokkan antara eh, apa rekening yang masuk, antara transfer yang masuk dengan pencatatannya harus seperti itu. Nah, itu cukup merepotkan dan eh, memakan waktu yang lama ya Bapak Ibu ya. Untuk itu kita ringkes semuanya menjadi biar lebih simpel gitu untuk alurnya dengan cara nanti menggunakan nomor virtual account kayak gitu. Kemudian cara pembayaran terbatas, bisanya cuma transfer melalui eh, rekening misalnya bank sekolah hanya satu rekening saja gitu. Nah, kalau di admin sekolah sendiri, nanti bisa melalui banyak rekening gitu Bapak Ibu ya. Bisa melalui banyak merchant, bisa juga melalui Shopee Pay ataupun Alfamart dan Indomart kayak gitu. Kemudian kita kalau yang manual biasanya tidak ada dashboard untuk monitoring kas keluar dan kas masuknya kayak gitu. Kemudian biasanya terjadi juga miskomunikasi nih antara wali murid dan juga guru. Jadi biasanya yang terjadi di lapangan itu yang saya sering dengarkan dari Bapak Ibu yang sebelum berlangganan admin sekolah itu biasanya
adanya komplain dari wali murid yang mana beliau itu sudah merasa membayar ya, sudah merasa membayar SPP sudah lunas, tetapi di pencatatannya itu masih ada. Nah, kalau seperti itu terjadi miskomunikasi kan sangat gak enak ya Bapak Ibu ya. Kita jadi merasa, loh, di sini belum tercatat, tapi wali murid sudah merasa membayar kayak gitu ya. Nah, kalau di admin sekolah tidak mungkin terjadi seperti itu ya Bapak Ibu ya, karena nanti selain wali murid itu nanti membayarnya bisa langsung otomatis menggunakan aplikasi mobile wali murid itu nanti juga sudah otomatis mendapatkan kwitansi gitu Bapak Ibu. Jadi kwitansinya nanti sudah otomatis masuk ke WhatsApp dan juga aplikasi mobile wali murid. Kayak gitu. Dan di bagian pencatatan admin sekolah nanti sudah otomatis masuk gitu. Jadi tidak ada lagi nih yang namanya miskomunikasi kayak gitu. Dan di aplikasi mobile wali murid itu juga sudah langsung bisa ya wali murid nanti langsung cek tagihan dan juga pembayarannya. Jadi nanti wali murid semisal gabut nih ya, misal wali muridnya itu gabut ya Bapak Ibu ya, bahasa gaulnya. Gabut mau cek tagihan anak saya lah gitu, bisa tinggal buka aplikasi mobile wali murid, scroll-scroll, oh ternyata anak saya itu masih punya tunggakan untuk seragam gitu. Oh ternyata saat ini kan anaknya misalnya sudah naik kelas ya. Semisal anaknya saat ini sudah kelas 3 SMA, tetapi di aplikasi mobile Wali murid ini tercantum nih kalau ternyata di kelas 1 dulu uang seragamnya itu belum lunas. Nah, kayak gitu Bapak Ibu, itu masih tercatat dan record di kami. Jadi walaupun siswanya itu sudah naik kelas atau bahkan sudah lulus, itu nanti untuk data pembayarannya itu masih bisa tersimpan ya dan tetap bisa ditagihkan kayak gitu. Jadi semuanya itu serba sistematis dan otomatis kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, ini adalah beberapa keunggulan dari admin sekolah. Jadi yang pertama itu kita sudah sediakan notifikasi WhatsApp. Ini yang saya singgung di awal tadi. Jadi notifikasi WhatsApp di sini kami itu sudah sediakan secara free ya Bapak Ibu ya. Fungsinya selain digunakan untuk kita memberitahukan ke wali murid terkait dengan notifikasi pembayaran, tagihan, absensi, pengumuman, konseling, kesehatan dan masih banyak lagi. Jadi notifikasi WhatsApp ini free dari kami Bapak Ibu atau bisa juga berlangganan notif WhatsApp mandiri. Kalau notif WhatsApp mandiri nanti itu menggunakan nomor dari sekolah, foto profil sekolah, bisa dimanajemenkan untuk pengiriman pesannya gitu bisa dijadwalkan gitu ya. Untuk pesannya bisa mengirimkan file atau dokumen kayak gitu. Jadi itu nanti menggunakan WhatsApp notif mandiri. Kemudian kita juga ada 3 mobile tadi yang saya jelaskan, ada mobile wali murid, mobile pegawai, dan mobile siswa gitu. Jadi ketiga aplikasi ini sesuai ya nanti digunakan untuk masing-masing perannya ya. Jadi untuk user wali murid nanti menggunakan yang mobile wali murid gitu. Kemudian kita juga sudah terintegrasi dengan payment gateway ya Bapak Ibu ya. Jadi gateway di sini adalah atau rekening penampung. Jadi rekening penampung di sini fungsinya adalah untuk menyinkronkan gitu ya Bapak Ibu ya antara uang yang masuk ke wali murid dengan sekolah sehingga nantinya ketika wali murid itu melakukan payment di sistem admin sekolah itu otomatis tercatat gitu Bapak Ibu untuk transaksinya. Jadi nanti bagian finance atau kasir sekolah itu nggak ada lagi nih namanya harus mencatat satu-satu, harus mengecek bukti transfer, harus minta mutasi rekening dan segala macam tidak perlu lagi Bapak Ibu karena itu nanti di bagian keuangan sudah otomatis, di bagian laporan otomatis, akuntansi juga sudah otomatis kayak gitu. Jadi insya Allah nanti bisa sangat-sangat eh, memperpendek ya alur dari eh, pembayaran itu. Jadi semakin simpel kayak gitu. Dan aplikasi admin sekolah ini tuh sudah multi user, multi admin, multi unit dan sistemnya sudah terpusat. Maksudnya multi user di sini adalah aplikasi ini bisa digunakan untuk banyak user ya. Jadi kita itu di admin sekolah itu tidak hitung berdasarkan user. Jadi ada berapapun jumlah siswanya, berapapun jumlah usernya atau pegawai yang menggunakan aplikasi ini, pembayarannya itu nanti cukup satu. Kayak gitu. Bisa digunakan secara bersamaan juga gitu. Kemudian multi unit, jadi maksud multi unit ini adalah misalnya kayak tadi, misal SMK tadi, SMK IT ada 12 unit nih. Nah, nanti pengennya terpusat gitu di yayasan bisa, itu nanti bisa dipantau dari unit yayasan kayak gitu. Kemudian karena ini sistemnya cloud ya, jadi penyimpanannya ini online, bisa diakses kapan saja dan di mana saja gitu, Bapak Ibu.
Kemudian selain keunggulan tadi, kita juga sudah sediakan jurnal mengajar digital gitu Bapak Ibu. Jadi yang sebelumnya misal di sekolah itu jurnal mengajar itu pasti pakai kertas, itu rawan hilang ya Bapak Ibu ya. Rawan hilang dan juga masih manual gitu ya, nanti tidak terekap menjadi satu, harus masih merekap lagi. Kalau di admin sekolah nanti untuk jurnal mengajarnya itu sudah digital gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti wali murid itu, mohon maaf, wali kelas atau guru pengajar itu nanti tinggal bawa HP saja ke kelas, nanti tinggal mencatat materi apa yang diajarkan hari ini, kemudian mengabsenkan siswa-siswanya nanti langsung melalui handphone itu. Seperti itu. Kemudian kita juga sudah menyediakan ekosistem digital. Jadi ekosistem digital kami itu ada e-pos, e-office, donasi dan lain-lain. Jadi ekosistem kami ini adalah pelengkap gitu ya Bapak Ibu ya. Misal di satu yayasan sekolah itu ada kantin, kemudian ada juga laundry, ada koperasi atau ada klinik kayak gitu ya. Itu nanti bisa diintegrasikan menjadi satu. Jadi semua laporannya bisa terpusat gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita juga sediakan kartu tadi yang saya jelaskan bisa digunakan untuk transaksi dan juga bisa digunakan untuk simpan tabungan dan absensi. Ini nanti sudah kita ini nanti maksudnya ke add-on ya gitu Bapak Ibu ya untuk kartu RFID di sini. Nanti dari kami itu sudah free design, free revisi dan juga free kirim kayak gitu. Kemudian kalau di admin sekolah kita juga bisa custom domain gitu dan juga branding sekolah. Jadi domain itu nanti bisa dibuat misalnya SMKIT uh, admin sekolah kayak gitu. Nanti bisa. Nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Kemudian kita juga sediakan direktori sekolah. Jadi direktori sekolah di sini adalah memuat semua data-data sekolah yang ada di Indonesia. Nanti akan kita prioritaskan, kita utamakan pelanggan-pelanggan kami, nanti kita taruh di yang paling atas kayak gitu Bapak Ibu. Kemudian kita juga sudah free support ya Bapak Ibu atau dukungan penuh mulai dari pelayanan pelatihan, demo, kemudian support center melalui Zoom atau WA atau kunjungan kayak gitu. Jadi yang membedakan kami dari yang lain itu karena kami itu dukungannya itu full ya Bapak Ibu ya. Kita tidak menggunakan bot, kita nanti dibantu oleh tim-tim CS yang akan membantu ketika mungkin dari proses implementasi sampai dengan nanti kalau misal ada kendala dan supervisi nanti langsung ditangani oleh tim CS kami kayak gitu. Dan layanan server kami ini 24 jam ya Bapak Ibu ya, jadi bisa diakses kapan saja dan di mana saja kayak gitu. Nah, ini adalah beberapa modul yang tersedia di aplikasi kami ya Bapak Ibu ya. Yang pertama ada modul kesiswaan. Jadi modul kesiswaan ini memuat terkait semua data-data siswa, kemudian data orang tua kayak gitu, kemudian konseling, absensi dan lain-lain gitu. Ada modul kepegawaian yang memuat terkait dengan data pegawai dan juga absensi pegawai. Ada akademik yang membahas terkait dengan jadwal mengajar siswa kayak gitu. Kemudian ada modul keuangan dan juga akuntansi, laporan dan juga pimpinan gitu. Nah, ini virtual account yang sudah sempat saya singgung di awal tadi. Jadi, untuk virtual account-nya, kebetulan saat ini admin sekolah itu kita bekerja sama dengan Flip Business gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi, Flip Business di sini sebagai pihak ketiga kita ya, penjembatan gitu. Jembatan antara sekolah dengan wali murid gitu. Jadi ketika nanti wali murid melakukan pembayaran, nanti sudah otomatis terverifikasi gitu di admin sekolah dan wali murid sudah otomatis mendapatkan notifikasi gitu bahwa transaksinya ini sudah berhasil dan di laporannya nanti sudah tercatat lunas kayak gitu Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa ekosistem digital admin sekolah. Kita ada PPDB, ini yang kaitannya. Kalau sekarang PPDB sudah ganti nama ya, Bu ya? Bapak Ibu ya. Sekarang jadi SPMB gitu ya. Nah, PPDB sekolah di sini untuk manajemen penerimaan siswa didik baru, ada e-office, ini untuk manajemen dokumen atau arsip-arsip yang ada di sekolah gitu, surat menyurat kayak gitu ya. Ada e-aset. Kalau e-aset ini aplikasi untuk manajemen aset dan juga inventory. Ada e-pos. Kalau e-pos ini aplikasi untuk manajemen toko atau koperasi di sekolah. Kemudian kita ada e-kantin. Jadi kalau e-kantin ini khusus untuk kantin sekolah ya. Jadi nanti bisa dimasukkan misalnya data
menu-menunya apa saja, nanti bisa langsung dimasukkan di e-kantin gitu. Kemudian ada donasi, ada e-slim ini untuk perpustakaan, ada kartu siswa yang berbasis RFID, ada direktori sekolah itu yang memuat untuk semua data-data sekolah, ada website juga, kita juga menyediakan layanan website dan juga e-belajar. Kalau e-belajar ini aplikasi LMS ya Bapak Ibu. Gitu. Nah, ini kebetulan saya membaca ada chat ya di kolom chat dari Bapak Handika. Izin membacakan ya Bapak ya. Itu benar. Saya sudah menggunakan admin sekolah. Saya sudah 2 tahun menggunakan admin sekolah. Mudah pemakaiannya. Sangat membantu sekali. Saya dari sekolah Asofa. Masya Allah. Terima kasih Pak Dika. Terima kasih sudah hadir di sini memberikan testimoni ya. Jadi Pak Dika ini adalah pelanggan kita dari sekolah Asofa ini ada di Pekanbaru Riau ya. Pak Dika, halo Pak Dika, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam, Mbak Iya, Kiki. Apa kabar sehat? ya Alhamdulillah Pak Dika juga sehat Ya, Bapak. ya, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima Ya, kasih sudah memberikan testimoni ya oke, Bapak ya. ya. Lanjut, lanjut Mbak Kiki. Ya oke Terima kasih baik. ya. Masya Allah. Salah satu testimoni dari pelanggan setia kami ya Bapak Ibu ini ada dari sekolah Asofa ini ada di Pekanbaru Riau. Ini kebetulan Pak Dika adalah eh, support IT-nya ya IT dari sekolah Asofa kayak gitu. Oke, saya izin melanjutkan ya. Di sini terkait dengan transaksi digital siswa yang menggunakan kartu siswa. Jadi, kartu siswa di sini dia itu merupakan add-on dari kami ya Bapak Ibu ya. Tapi dia tuh multifungsi. Selain bisa digunakan untuk kartu identitas, bisa digunakan untuk absen kayak gitu, juga bisa digunakan untuk transaksi kayak gitu. Jadi, satu kartu ini multifungsi gitu Bapak Ibu. Itu. Terus ini add-on kami tadi. Dan ini adalah layanan support sistem kami. Jadi ini adalah termasuk ke layanan after sales kami ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ada sudah sediakan tutorial. Jadi nanti Bapak Ibu misalnya mencoba demo ya, bisa mencoba demo admin sekolah, mencoba aplikasinya. Nanti Bapak Ibu kalau bingung ini harus apa dulu, Bapak Ibu bisa cek di tutorial.adminsekolah.net ya. Nanti kalau misal Mbak bingung Mbak saya pengennya dijelaskan secara langsung, Mbak, lewat video atau gimana bisa Bapak Ibu bisa langsung ke akun YouTube kami ada adminsekolah.net yang kebetulan saat ini juga menyiarkan podcast hari ini. Dan kalau misal, aduh masih bingung Mbak, kayak gitu ya, nanti bisa langsung menghubungi call center kami atau menghubungi tim CS kami, nanti bisa Kiki yang bantu atau nanti ada tim-tim yang lain kayak gitu yang akan membantu menjelaskan gitu. Jadi selain melalui podcast di sini, Bapak Ibu, nanti kalau misalnya ke depannya Bapak Ibu saya pengen Zoom secara privat saja Mbak untuk lembaga saya saja, membahas terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di lembaga saya sendiri, biar secara karena ada hal yang cukup krusial yang tidak bisa dibahas di forum ya itu bisa banget Bapak Ibu nanti silakan langsung menghubungi tim CS kami kayak gitu ya. Terus kemudian kita juga sudah sediakan layanan support center di halo.indoweb. Jadi halo.indoweb ini adalah platform pengaduan kami ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu setelah penggunaan aplikasi ini mungkin ada yang misalnya ada yang error gitu ya. Biasanya itu lumrah terjadi ya Bapak Ibu ya. Seperti error itu biasanya karena awal-awal implementasi biasanya masih bingung, masih salah klik, bingung. Tadi belum diklik simpan transaksi, ternyata jadinya laporannya nggak balance nih. Nah, itu biasanya sering terjadi di awal-awal implementasi. Nah, untuk itu nanti bisa langsung diuploadkan saja seperti itu kendalanya di halo.indoweb atau nanti bisa juga kita komunikasi di grup. Jadi grup itu nanti isinya ada tim marketing kami, ada tim developer kami, ada juga tim ticketing support kami kayak gitu Bapak Ibu. Nah, untuk slide-nya sudah cukup sampai di sini. Mungkin Ibu di sini ada yang penasaran nggak? Ada yang mau saya tunjukkan untuk demonya nggak? Atau sudah coba buka demonya sendiri-sendiri nih? Atau mungkin dari pemaparan saya tadi ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh, silakan Bapak Ibu ya. Silakan, boleh on cam dan juga on mic atau bisa diketik di kolom chat saja ya. Oh, ini ada pertanyaan ini di kolom chat ya dari Min 2 Bangkit ya. Kartu siswa itu tabungan siswa kah?
Oh ya, oke baik, mohon izin ya Bapak Ibu dari Min 2 Bangkit. Jadi kalau kartu siswa ini karena dia tuh basisnya RFID ya, jadi itu karena dia basisnya RFID, jadi dia itu bisa digunakan untuk tabungan juga, Ibu, kayak gitu. Coba saya izin share screen ya, saya tunjukkan untuk kelebihan kartu siswa. Sebentar. Nah, jadi kartu siswa ini Bapak Ibu selain bisa digunakan untuk tabungan, ini tuh bisa digunakan sebagai kartu identitas. Bisa juga digunakan untuk transaksi gitu. Jadi nanti wali murid semisal kita itu uang sakunya itu sudah nggak cash lagi ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau menggunakan kartu ini tuh ada pride tersendiri gitu ya pastinya dari segi entah itu dari sisi wali murid, entah itu dari sisi pemilik sekolah, pasti ada kebanggaan gitu. Kalau sekolahnya ini semuanya sistemnya itu sudah digital gitu ya. Jadi uang sakunya itu udah nggak cash lagi, melainkan kartu. Nah, kartu ini nanti kalau misalnya siswa ini hendak transaksi di koperasi atau kantin sekolah tinggal tap saja gitu Bapak Ibu. Nah, di situ nanti akan kita juga bisa batasi ya selaku admin itu batasi untuk jumlah uang limit hariannya seperti yang saya singgung di awal tadi. Jadi uang saku hariannya siswanya misalnya 10.000. Jadi nanti kalau dia belinya 15.000 nggak bisa. Tapi kalau misalnya memang kebutuhannya untuk beli ATK, untuk keperluan sekolah, misal beli topi atau dasi itu nanti bisa disettingkan kayak gitu Bapak Ibu. Jadi kartu ini tuh super duper multifungsi. Bisa juga digunakan untuk absensi gitu. Itu kurang lebih Bapak Ibu dari Min 2 Bangkit. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Nanti kalau dari penjelasan Kiki masih bingung nanti bisa langsung diketikkan lagi di kolom chat atau on cam atau bisa langsung menghubungi CS kami gitu. Oke. Ini oh wow canggih ya Kak. Kartu siswa. Ya alhamdulillah Bapak Ibu ya. Memang karena ya kebetulan memang kami di sini memang inginnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Satu kartu ini tuh bisa digunakan untuk multifungsi gitu. Jadi bukan cuma kartu identitas saja kayak gitu ya. Terus ini ada juga dari Ibu Arti ya dari SD Bina Bangsa mau lihat demonya Kak. Iya boleh boleh boleh. Oke, Kiki izin bukakan demonya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh banget ya nanti kalau misalnya dari penjelasan Kiki itu kecepetan atau mungkin terlalu misalnya kurang jelas gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung komen saja atau langsung raise hand atau langsung on mic saja ya. Bisa, boleh banget. Nah, ini Bapak Ibu tampilan dari demo admin sekolah. Nanti alurnya ya, Bapak Ibu kalau misal mau mencoba demo, Bapak Ibu cukup buka website admin sekolah ya. Namanya adminsekolah.net. Nah, nanti Bapak Ibu cukup buka saja aplikasi websitenya ya adminsekolah.net seperti ini. Wah, ini ada logo saya nih. Nah, kita tutup dulu ya. Ini kan sudah berjalan ya. Nah, nah di sini ada tombol coba demo ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu cukup klik saja di sini coba demo, terus Bapak Ibu mengisi data di sini. Nama lengkapnya siapa? Misalnya Kiki dari sekolah mana ya? Misalnya dari Indoweb gitu ya. Tinggal mengisi, mengisi. Nah, tahu admin sekolah dari mana? Kan hari ini tahunya dari CS admin sekolah ya, berarti nanti dimasukkan saja dari CS admin sekolah kayak gitu. Terus dituliskan alamat sekolahnya, emailnya, kemudian nomor telepon. Nah, nomor telepon di sini nanti Bapak Ibu masukkan nomor telepon yang tersambung di WhatsApp ya, Bapak Ibu ya. Karena ini nanti kita kirimkan username dan password untuk login ke demonya itu dari sini dari nomor WhatsApp yang sudah terdaftar kayak gitu Bapak Ibu. Nanti kalau sudah mengisi tinggal centang ini dan klik daftar. Itu nanti otomatis terkirim gitu untuk akses loginnya. Nanti loginnya seperti ini Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan dari Bapak Dimas Gilang. Ini apakah hampir mirip dengan sistem siakat kampus, Kak?
Oh iya, oke, baik Bapak Dimas, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sistem admin sekolah ini kebetulan memang bisa Bapak ya, bisa digunakan untuk kampus juga. Karena kebetulan kita juga menghandle di beberapa univ kita ada univ Tribakti, ada juga stikes kesehatan kayak gitu. Tapi kalau misalnya menghendaki siakat sendiri yang lebih lebih terfokus untuk mahasiswa untuk kebutuhan mahasiswa dan juga kampus, kita ada namanya aplikasi Esiakat gitu, Bapak. Untuk isinya itu kurang lebih sama. Mungkin nanti yang perbedaannya itu dari segi kata-katanya, Bapak. Jadi kalau di sini kan masih misalnya contohnya ini pembayaran siswa gitu. Nanti di sini kita ubah gitu mahasiswa, kemudian guru kita ubah jadi dosen. Tapi ada beberapa penyesuaian gitu, Bapak. Kurang lebih mirip kayak gitu. Untuk sistemnya kurang lebih mirip. Kalau saya boleh tahu ini Bapak Gilang dari universitas mana? Oke, mungkin masih ini ya, belum bisa on mic ya. Nanti bisa diketikkan di kolom chat saja, Bapak. Jadi ini adalah keseluruhan tampilan dari demo admin sekolah ya, Bapak Ibu. Silakan, ini nanti demonya bisa diotak-atik, bisa dicoba-coba kayak gitu ya, bisa dipelajari gitu ya. Nanti di sini sudah lengkap. Kita menunya mulai dari kesiswaan, ini mulai dari tahfiz, ada kelas, siswa, perizinan, prestasi, pelanggaran, konseling, dan masih banyak lagi. Jadi ini prestasi ini termasuk ke menu baru kami ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa tambahkan gitu data prestasi siswa kayak gitu. Kemudian penilaian kita juga alhamdulillah sudah ada gitu termasuk fitur baru dari admin sekolah kayak gitu. Ini untuk kepegawaian kita sudah lengkap, ada presensi juga, kemudian ada akademik, ini manajemen untuk jadwal pelajaran dan juga presensi. Kemudian ini untuk fitur keuangannya kita sudah ada pembayaran siswa. Kemudian ada juga untuk manajemen bukti transfer. Ini kalau bukti transfer ini digunakan kalau misalnya Bapak Ibu tidak menggunakan flip bisnis sebagai rekening penampung gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kita sudah ada tabungan siswa, ini ada limit tarik tabungan, ada manajemen kas keluar dan kas masuk, kayak gitu, ada penggajian, ada manajemen hutang, anggaran, dan kirim tagihan. Ini kita juga sudah ada RAKS ya Bapak Ibu ya, RAKS atau RAPBS. Jadi menu ini itu untuk kita menginputkan apa saja rencana anggaran yang akan kita keluarkan di tahun ini atau tahun depan gitu. Jadi ada yang entry, ada yang approval. Kalau entry itu kita memasukkan datanya ya, memasukkan rencana anggarannya apa saja kayak gitu. Kemudian approval ini nanti di bagian untuk bagian peng-ACC-annya ya. Jadi untuk di ACC nanti di approval gitu. Ini ada pertanyaan dari SDI Alfirdaus. Untuk akun lembaga non formal bisa, Kak? Oh, lembaga non formal berarti misalnya seperti PKBM, kemudian Madin, seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Bisa banget Bapak Ibu. Jadi, admin sekolah di sini kita bisa digunakan untuk eh, berbagai macam jenis lembaga ya Bapak Ibu ya. Bisa juga digunakan untuk e-bimbel, bisa digunakan untuk kampus, tetapi nanti kita punya aplikasi sendiri gitu Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau misalnya yang ditanyakan Pak Dimas tadi terkait dengan Siakat, nah kita sediakan aplikasi namanya e-Siakat. Isinya kurang lebih sama. Kemudian untuk lembaga bimbel, kita ada namanya e-bimbel gitu. Tapi kalau untuk PKBM ataupun Madin gitu ya, nanti menggunakan admin sekolah ini masih bisa gitu. Jadi untuk unitnya kalau misal memang sekolahnya tidak formal, nama unitnya nanti bisa kita sesuaikan. Kalau di sini kan nama unit kalau di sekolah formal kan TK, SD, SMP, SMA gitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti kalau di PKBM gitu misalnya, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan lembaga. Kalau di SDI sendiri kalau memang misal ada unit non formalnya itu ada Madin atau ada khusus untuk misalnya sekolah tahfiz kayak gitu nanti bisa banget kita sesuaikan kayak gitu. Jadi aplikasi ini tidak serta-merta saklek seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nanti tetap bisa di custom sesuai dengan kebutuhan lembaga. Nanti kita analisa dulu terkait dengan customnya gitu. Apakah customnya ini termasuk custom yang berbayar atau tidak kayak gitu ya. Kalau cukup menambahkan kolom saja, insya Allah itu di kami itu
free ya Bapak Ibu ya. Tapi kan kalau misalnya customnya itu cukup banyak merubah sistem kami, nanti baru ada tambahan biayanya sendiri kayak gitu. Kemudian eh, dari keuangan sendiri kita juga sudah ada akuntansi mulai dari jurnal umum, buku besar, arus kas dan bank, laba rugi, perubahan modal dan juga neraca kayak gitu. Dan semua dari modul-modul yang ada di atas ini itu sudah terintegrasi di laporan ya Bapak Ibu ya. Jadi laporan ini itu sudah lengkap, ada laporan tahfiz, perizinan, konseling dan masih banyak lagi. Laporan akademik ini ada rekap presensi harian, jurnal mengajar dan lain-lain. Kemudian ada laporan pembayaran dan juga laporan keuangan kayak gitu. Kemudian di sini kita juga sudah sediakan modul pimpinan, Bapak Ibu. Modul pimpinan di sini itu fungsinya kalau misalnya pihak kepala sekolah atau ketua yayasan ingin mengecek nih perkembangan dari sekolahnya itu seperti apa. Nanti bisa langsung dari sini. Jadi tidak perlu lagi nih mengecek satu-satu di bagian laporannya, harus cek pilih yang mana ya gitu. Nah, biasanya kalau pimpinan atau ketua yayasan itu biasanya tidak serta-merta menggunakan aplikasi ini secara detail gitu ya. Biasanya kan yang menggunakan itu bisa dari tata usaha, kasir, atau admin gitu ya yang menggunakan ini. Jadi nanti kepala yayasan atau pimpinan nanti cukup melihat dari sini saja. Oh, ternyata tagihan eh, siswa saya ternyata yang paling banyak itu di unit SMK. Wah, bermasalah ini terlambat lebih dari 3 bulannya sampai 14 juta kayak gitu. Nanti bisa langsung dicek di sini kayak gitu. Jadi untuk analisanya, untuk pelaporannya itu kita cukup mudah ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada modul pengaturan. Jadi kalau pengaturan di sini untuk menyeting semua informasi yang ada di eh, aplikasi ini gitu. Dan kita juga ada sediakan manajemen pengguna. Jadi manajemen pengguna di sini adalah fungsinya untuk manajemen siapa saja user yang akan menggunakan aplikasi ini gitu Bapak Ibu. Nah, kalau yang sudah defaultnya kami itu ada user akademi, kesiswaan, tata usaha, guru, keuangan, dan kasir. Nanti kalau ke depannya Bapak Ibu itu ingin menambahkan akses sendiri, misal, oh Mbak di sekolah saya itu ada bagian UKS gitu misalnya, kayak guru khusus kesehatan gitu. Nanti bisa ditambahkan di sini, jadi nanti gurunya ini tinggal dipilihkan saja, hanya bisa mengakses bagian apa sih, misalnya hanya bisa akses kesehatan saja, nanti dicentang kayak gitu. Nanti yang lain dihapuskan gitu. Jadi antar user itu nanti sesuai dengan porsinya masing-masing gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak akan mencampuri yang lain-lain kayak gitu. Ini coba saya buka kolom chat. Ini ada dari SDI Alfirdaus, akun demo ini free ya Kak? Atau ada limit untuk upgrade Pro? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ibu dari SDI Alfirdaus. Jadi demo ini itu free ya Bapak Ibu ya. Untuk aksesnya itu kurang lebih 1 bulan. Jadi 1 bulan itu nanti free, bisa diuji coba untuk diperkenalkan ke semua user gitu ya, maksudnya bisa dikenalkan ke kepala sekolah atau ke bendahara. Silahkan dicoba-coba kira-kira sudah nyaman atau belum, bisa nggak menggunakan ini, atau misalnya kira-kira sesuai nggak dengan kebutuhan di lembaga kita kayak gitu. Nah itu nanti kalau misalnya mau konsultasi lebih bisa nanti kita agendakan sesi Zoom meeting lagi seperti ini, boleh gitu Bapak Ibu. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya pengen upgrade Pro, karena ini kan sifatnya demo ya Bapak Ibu ya. Jadi dia tuh hanya untuk uji coba saja, untuk look awal gitu. Oh, nanti aplikasi yang akan saya gunakan itu kurang lebih tampilannya seperti ini loh. Oh, ternyata bentuk laporannya itu seperti ini gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Nantinya kalau pengen yang upgrade Pro itu nanti di kami itu sistemnya berlangganan ya Bapak Ibu ya. Jadi di admin sekolah sendiri kita itu sistemnya berlangganan dengan minimal kontraknya itu 1 tahun kayak gitu Bapak Ibu. Jadi 1 tahun nanti yang Bapak Ibu dapatkan adalah nanti aplikasi ini dan juga layanan-layanan dari kami gitu. Jadi kenapa aplikasi ini itu nggak kita sebut sebagai kita jual aplikasi itu, tidak, tapi kita itu jual layanan aplikasi gitu.
karena yang kita berikan itu nanti adalah selain aplikasi dan juga layanan after sale. Beda ya Bapak Ibu ya, dengan Bapak Ibu misalnya beli putus gitu dengan di vendor lain seperti itu ya, misalnya biasanya untuk pelatihan seperti ini berbayar, kemudian demonya berbayar, try on berbayar, semuanya berbayar ya. Kalau di kami itu semuanya free, free pelayanan selama masa berlangganan, free konsultasi, kemudian free adanya misalnya ada ide gitu ya, ada ide terkait dengan pengembangan gitu nanti bisa kayak gitu. Nah, mohon izin ya Bapak Ibu untuk saya tampilkan dari biaya dari aplikasi admin sekolah sendiri. Jadi admin sekolah sendiri itu kita ada 3 paket ya Bapak Ibu ya. Jadi fitur-fiturnya ini tuh sudah kita kelompokkan gitu ya, dengan kebanyakan yang lembaga butuhkan gitu. Jadi kita ada paket dasar, ada paket menengah, sama ada paket atas. Jadi kalau paket dasar sendiri kami biayanya itu mulai dari 150.000 Bapak Ibu per bulannya. Kalau paket menengah kita mulai dari 300.000, kalau yang paket atas kita di 500.000 per bulannya. Nah, kalau di admin sekolah sendiri karena kami itu berlangganan dengan minimal kontrak 1 tahun, jadi kalau diakumulasikan misalnya yang pakai dasar ini di harga 150.000, kalau 1 tahunnya menjadi 1.800.000 per tahunnya Bapak Ibu. Paket menengah di 300.000 per bulan, jadi kalau diakumulasikan menjadi 3.600.000 per tahunnya. Kalau untuk yang paket atas itu di 6 juta per tahunnya kayak gitu Bapak Ibu. Jadi yang Bapak Ibu dapatkan itu bukan cuma aplikasi saja, melainkan semua layanan kami. Layanan-layanan after sales kami itu sudah free gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir lagi nih nanti di awal-awal, aduh bingung Mbak, saya bingung gitu ya. Nggak perlu lagi Bapak Ibu karena nanti kita full pendampingan ya, kayak gitu. Kita free full pendampingan, layanan call center kayak gitu nanti free kayak gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih saya cek. Cukup lengkap, mantap. Semoga di ACC Pusat. Hehe. Ya, terima kasih Ibu Arti. Semoga dilancarkan ya. Ini nanti mohon izin ya Ibu Arti, kalau misalnya nanti Ibu Arti memang berkenan gitu ya, berkenan atau ada ketertarikan dengan admin sekolah, nanti silakan dicoba ya Ibu ya. Demonya silakan misalnya berkenan untuk sosialisasi nanti bisa tim kami bantu kayak gitu. Nanti juga kita juga sudah menyediakan proposal dan juga surat penawaran untuk Kiki bantu ajukan ke sekolah kayak gitu. Siap-siap. Terima kasih. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Silakan, mungkin boleh kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Dimas Gilang ini tadi dari kampus mana ya kalau saya boleh tahu Bapak? Oh ya, ini ada pertanyaan dari SDL Firdaus. Add-on admin sekolah penambahan plugin apa, Kak? Sebentar. Jadi kalau admin sekolah sendiri ya Ibu ya, Bapak Ibu, admin sekolah sendiri ini kita udah nggak perlu plugin apa-apa ya, ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk add-onnya itu nanti bisa langsung dipasangkan ke aplikasi admin sekolah. Jadi nanti untuk add-onnya, untuk laporan-laporannya nanti bisa langsung jadi satu di admin sekolah kayak gitu. Kayak gitu Bapak Ibu SDL Firdaus. Google Kak dulu pernah pegang Siakat. Saya kira hampir mirip tadi. Oh iya. Oh iya 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 baik baik baik. Betul Bapak. Jadi kurang lebih itu hampir mirip ya. Jadi untuk admin sekolah dengan Esiakat itu kurang lebih isinya itu mirip karena memang dulunya sebelum kita punya Esiakat, admin sekolah ini digunakan untuk kampus gitu. Karena kok kurang sesuai gitu ya namanya admin sekolah, tapi kok jadi sistem siakatnya kampus kayak gitu. Untuk itu kita kembangkan sendiri aplikasi sendiri untuk khusus lembaga universitas kayak gitu. Oke, mungkin ada yang mau menyampaikan atau mungkin ada yang mau diskusi gitu mungkin dari Bapak Ahmad atau Bapak Ibu dari SMK Ristek Karawang, Min Bangkit, Bapak Andi Novianto dan lain-lain. Silakan. Saya rasa masih belum ada ya, atau mungkin sudah
cukup paham semua ya ini ya. Sudah mungkin sudah pernah melihat gitu ya demonya yang seperti ini gitu ya. Oke, mungkin kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, boleh Kiki cukupkan Bapak Ibu untuk live-nya di siang hari ini? Oke, oke mungkin masih azan ya di tempat jadi belum bisa on cam dan juga on mic. Oke baik kalau gitu Bapak Ibu, Kiki izin undur diri ya karena ini juga waktunya sudah 1 jam Kiki menemani Bapak Ibu semuanya. Oh iya, sebentar. Ada pertanyaan nih dari Min Bangkit. Kartu tadi bisa untuk siapa saja? Betul, Bapak Ibu ya. Oh ya, saya lupa ya. Jadi kartu ini bisa digunakan untuk semua user ya, Bapak Ibu ya. Bisa digunakan untuk siswa, bisa digunakan untuk tanda pengenal pegawai, bisa untuk kartu perpustakaan, kartu parkir juga bisa. Kayak gitu. Jadi sangat multifungsi ya, Bapak Ibu ya. Oke, baik. Seperti itu mungkin Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, karena sudah 1 jam, Kiki menemani Bapak Ibu, Kiki izin cukupkan meetingnya ya. Kiki cukupkan podcast live-nya di siang hari ini. Sampai bertemu di podcast berikutnya, Bapak Ibu. Oh ya, sebelumnya saya lupa, saya izin mau dokumentasi sebentar. Apakah boleh Bapak Ibu bisa dibantu on cam sebentar kayak gitu? Ya. Oh iya, ini tadi dari SDL Firdaus ini Ibu ya. Halo Ibu, salam kenal. Ibu dan Ibu siapa? Masya Allah. Ibu Evi. Oh Ibu Evi, ya salam kenal ya Ibu Hmm. Evi. Terima kasih ya sudah Hmm. menyimak Kiki dari tadi. Oke, baik. Halo Pak Andika. Oke, baik dibantu on cam sebentar ya Bapak Ibu untuk Kiki bantu. Oke, baik. Hitungan ketiga nanti senyum ya Bapak Ibu ya. Kiki izin screenshot. Oke, baik. Sudah siap semuanya ya? 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila dari penjelasan Kiki ada kurang lebihnya. Untuk diskusinya kita lanjutkan di grup ya. Nanti ya sudah bergabung semua ya di grup ya. Kiki izin tutup untuk live-nya di siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.